Shalom saudaraku, kita akan teduh di pagi ini sebelum melaksanakan aktivitas kita. Mari saya ajak kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Tuhan Allah dalam surga, yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Dialah juru selamat kami yang hidup, dialah guru yang agung. Dia juga yang telah memberi berkat bagi kami dalam persekutuan ibadah saat teduh di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diangkat dari kitab 2 Korintus 3 ayat 4. Ayatnya sangat simpel saudaraku. Begini firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dalam bahasa daerah Batak, Posdoro Hanami, Taringotusi, Tudebata, Marhiti-hiti Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, setiap saat kita menghayati ucapan-ucapan Rasul Paulus, dia sebagai hamba Tuhan dalam karyanya, dalam tulisan surat-suratnya mengunjungi persekutuan orang-orang percaya, jemaat-jemaat di berbagai tempat. Harapan yang indah dari dia ialah betapa sangat dia rindukan kalau semakin bertambah-tambah yang bisa menemani dia menjadi pelayan hamba Tuhan memberitakan Injil. Dan rasa yakinnya diharapkan terseberangi kepada jemaat-jemaat pribadi lepas pribadi yang mendengarkan tulisan-tulisan penggembalaannya. Pada pagi hari ini dia mencetuskan isi hatinya. Demikianlah betapa besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Semua harapannya terhadap pelayanannya, dia yakin bahwa Allah itu bekerja. Bukankah demikian saudaraku? Betul, Allah bekerja. Di minggu yang akan datang ini, kehadiran Allah lewat pencurahan Roh Kudus kita akan rayakan bersama. Kita akan berpesta. Saudaraku, Rasul Paulus tentu sangat berharap bahwa para pelayan, para hamba-hambanya, para hamba Tuhan semakin bertambah-tambah memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan pribadinya, bukan membanggakan pribadinya, bukan mengagungkan seseorang, lalu pada akhirnya meninggalkan Tuhan, bukan. Kebanggaan Rasul Paulus adalah kebanggaan gereja yang menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan. Para pelayannya bisa semakin sejahtera, tetapi hati-hati. Para pelayannya harus semakin rendah hati dan meninggikan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Saudaraku, siapapun tentu bisa menjadi hamba di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi siapapun yang telah menyerahkan dirinya menjadi hamba, maka sujudlah di kaki Yesus Kristus, agar pelayanan lewat berita keselamatan itu betul-betul bisa hadir dan dirasakan oleh siapapun. Saudaraku, sapaan firman Tuhan ini amat besar, dan tentu mari kita doakan para hamba-hamba Tuhan yang telah mempersembahkan dirinya menjadi pelayan Tuhan semakin bertambah-tambah.
semakin mengagungkan Tuhan. Dan kesehatan mereka pun bisa terjaga, keluarganya, kemanapun melangkah, dimanapun dia menggumuli panggilan pelayanan itu. Kita doakan, Allah adalah kekuatan mereka. Saudaraku, apa maksudnya firman Tuhan ini kita berbagi? Ya, kita pada situasi apapun bisa menjadi bagian dari perilaku hamba. Kita bagian dari panggilan Yesus Kristus. Gabena posoni dibaka, menjadi hamba Allah di tengah-tengah kehidupan itu. Dalam kaitan suami terhadap istri, istri terhadap suami, mari berlomba menjadi hamba. Kita penolong, kita bisa menjadi bagian dari kecukupan yang dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Di tempat bekerja, di rumah misalnya, atau dalam persekutuan-persekutuan para pelayan. Mari, dengan berbuat sesuatu bagi orang lain, nama Tuhan semakin kita tinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, yang hari ini lewat firman-Nya kami hayati kedalaman dari panggilan Tuhan. Tidaklah terselam, tidak terukur lebar dan luasnya. Semakin kami bergiat, maka kehebatan dari firman Tuhan itu semakin mulia dan agung. Berkati para hamba-Mu, berkati perjalanan kami sebagai umat Tuhan menjalani hari ini, bahwa kami adalah para pelayan Tuhan yang akan menghadirkan keikutsertaan Tuhan yang terlibat, menyertai, menemani, dan memotivasi kehidupan itu agar lebih giat lagi melakukan sesuatu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Untuk itu kepadamu kami bawakan anak-anak Tuhan yang bergiat bekerja, anak-anak Tuhan yang bergiat belajar, bahkan orang tua pun yang selalu diasah pengabdiannya untuk kemuliaan Tuhan. Jagai dan berkati. Buat hidup kami selalu dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Salam sehat selalu.